Sobat Edukasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, semuanya selamat datang di program Matematika Asik. Nah, kayak gini Pak tangannya. Kalau kita bilang matematika, kita geraknya asik. Asik, Gitu. iya. Kita sekali lagi ya, kita coba sekali lagi teman-teman ya. Oke, 1, 2, 3. Matematika asik. Nah, teman semuanya. Jadi teman-teman, program Matematika Asik itu apa sih? Jadi izin menerangkan dulu ya Bapak, program ini tuh merupakan program podcast edukasi ya perdana yang ada di SMA Negeri 9 Balikpapan. Dan juga program ini bisa juga sebagai ruang berbagi inspirasi dan pengetahuan untuk seluruh siswa, guru, dan masyarakat, khususnya di bidang pengetahuan dan keterampilan. Oke, kita mau izin perkenalkan dulu ya teman-teman dan Bapak. Ya. Perkenalkan, nama saya Dasinea Kalivian, biasa dipanggil Al, dari kelas 12 A22. Saya merupakan siswa aktif dari SMA Negeri 9 Balikpapan. Salam kenal. Oke, Halo. dan saya perkenalkan, nama saya Chensin Aurora dari kelas 12 A11 dan saya juga merupakan siswa aktif dari SMA Negeri 9 Balikpapan. Salam Kenal semuanya. Halo. Nah, jadi di episode kali ini ya kita bakal bahas soal sesuatu yang bikin penasaran banget. Penasaran kan ya? Iya, penasaran. Penasaran Sekarang. dari apa ya? Untuk pelajar-pelajar tahun akhir dan calon mahasiswa tahun ini ya. Apa sih itu Kak Chensin? Apa ya? Apa hayo? Ada yang tahu nggak? Jadi, oke, episode yang perdana ini kita akan membahas tentang TK. Teman-teman ada yang nggak tahu TKA nggak sih? Atau malah lagi siap-siap menghadapi tes ini? Nah, Tahu? Kak Chensin udah siap-siap belum TKA nih? Ada yang udah persiapan belum teman-teman yang di sini TKA? Belum ya? Oh, belum kita semuanya. kita kejar materinya pas di akhir aja ya. Kita lock-innya Oktober deh, deket-deket Wih, bulan TKA. lock-in kita. Iya, oke. Jadi di program podcast pertama ini ya kita akan bahas soal TKA bersama Bapak Agus Budianto. Kita perkenalan dulu nggak sih Cesin ini? Iya, perkenalkan. Oke. Betul, kah? Kita kedatangan narasumber yang sangat istimewa ya. Siapakah beliau? Beliau merupakan kepala sekolah dari SMA Negeri 9 Balikpapan. Kita sambut Bapak Agus Budianto SPD MPD. Tepuk tangan dulu teman-teman semuanya. Bapak gimana kabarnya hari ini Pak? Pagi ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ya. sehat. Ya. Pagi ini Bapak nggak berangkat kantor ada sesuatu yang terjadi atau enggak? Seperti biasa kalau Balikpapan itu macet. Siap. Jadi untuk menghindari walaupun pagi masih ada lah titik-titik macet itu. Iya. Bapak rumahnya di mana kalau boleh tahu Bapak? Sementara ini tinggal di Sepinggan di Komplek Korpri. Jauh. Ya. Enggak, ya berarti Jadi Bapak kalau mulai perjalanan kalau normal paling 45 menit. Nah, itu pun kita harus lewat tol. Kalau enggak mungkin bisa 2 jaman itu nanti. Belum macetnya itu. Kawan-kawan. Ini yang terjadi pada saat pulang. Jadi kalau Bapak pulang dari sini 3:30 sampai rumah itu mesti jam 5:05 baru nyampe. jam 6 ya Pak ya? Iya, Maghrib kurang baru lebih nyampe. setengah 6 Itu perjalanannya bikin capek Kadang-kadang banget. kita sholat asar kalau nggak di sini ya di pinggir jalan. Iya. Oke Bapak, izin ya kita mulai podcastnya. Pertama-tama kita mau minta tolong Bapak jelasin nih. Apa sih itu Pak TKA Pak? Tolong penjelasannya gitu. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Sekarang itu kan lagi boomingnya mulai dari kementerian sampai yang bawah itu masalah TKA. Tahun berapa itu UNAS. UNAS itu memang kalau zaman dulu ditakutkan sama anak-anak. Karena salah satu poin di UNAS itu menentukan kelulusan. Kalau TKA ini enggak, tes kompetensi akademik. Di mana tes kompetensi akademik ini hanya untuk pemetaan. Seberapa kemampuan kalian. Nah sekarang itu dalam pemetaan itu dinilai oleh pihak ketiga. Siapa? Ya pemerintah. Nah selama ini yang kalian jalani asesmen penilaian itu yang melakukan adalah Bapak Ibu guru. Sama dengan ini misalkan kita santai obrol santai aja ya. Iya Pak. Sama pada saat Bapak Ibu guru ngajari kalian masak. Ya kan ada bumbu-bumbunya. Iya. Racikan kalau kita kuliah di Buka ya. Begitu Buka. nanti ada sudah jadi
Nanti yang menilai siapa? Mencicipi siapa? Chef. Kan kalian sendiri kan? Iya, oh iya. Begitu kalian cicipi sendiri pasti walaupun rasanya kayak apa mesti enak. Soalnya kita buat sendiri ya, Pak. Ini yang buat Pakai kita impor sendiri gitu. Oh gitu. Oke, Kemudian oke. yang kedua, tahap kedua dicicipi oleh guru kalian. Nah, begitu ada guru kalian pasti ada komentar. Iya. Kurang bener banget. garam kah atau kurang apakah? Nah, sehingga alat ukurnya di situ baru 2 komponen. Nah, sekarang itu TKA itu yang menilai pihak ketiga, Ya, yaitu Dinas pemerintah. Pendidikan. Oh, iya. Yang dimana di sini ditangani oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, harapan kami anak-anakku sekalian, enggak usah ditakutkan TKA itu. Tuh, teman-teman. Perlu Bapak sampaikan di TKA dilakukan itu sekali. Jadi pada tahun berjalan, jadi nggak ada nanti di 2026 ada TKA. Untuk kalian tinggal menjalankan untuk pelaksanaan SNBP. Iya, SNBP. Iya. Informasi terupdate anak-anakku sekalian, TKA sertifikat bukan TKA. Sertifikat TKA itu harus dipunyai khususnya anak-anak kami yang eligible. Oh. Jadi ada persyaratan eligible itu harus punya sertifikat TKA. Nah, apakah nanti nilainya dikorelasikan dengan nilai rapot? Belum ada jawaban yang pasti. Yang jelas ada salah satu persyaratan untuk ikut eligible mempunyai sertifikat TKA. Bukan nilainya loh, Iya, tapi iya, sertifikatnya. Mengikuti atau Nah, tidak? sampai sekarang itu banyak alumni kita khususnya setelah UNAS yang sering adalah melaksanakan atau mau tes di militer. Masih meminta surat keterangan tidak melaksanakan UNAS. Nah, hal ini sangat perlu sebagai tolok ukur dari pihak ketiga bahwa pembelajaran kita itu ada yang menilai. Ya, dan dia mempunyai standarnya atau standar tolok ukurnya. Sama seperti ini. Kalau dulu kita ngukur itu kan pakai kilan ya. Iya. Zaman dulu kan belum ada mistar belum ya. ada, iya, Nah, sekarang sudah standar apa? Penggaris. Penggaris, Nah, tolok CM. ukurnya tentang pendidikan itu bagaimana? Ya ini menggunakan TKA. Dan perlu digarisbawahi bahwa nilai TKA itu tidak sama dengan nilai rapot. Kenapa? Nilai TKA itu diambil hanya kemampuan akademis. Jadi hanya sekali tes itu aja. Tetapi rapot itu ada beberapa komponen. Di antaranya adalah komponen karakter ada di situ. Sehingga kalau taraf SMA, kalau Bapak bisa sampaikan, SMA itu ada namanya rapat kenaikan. Iya, Ada kenaikan rapat kelas. rapot. Tapi kalau TKA enggak ada, rapat TKA itu enggak ada. Nggak ada ya. Sama dengan seleksi. Seleksi itu kan berdasarkan dari hasil akademisnya. Nah, itulah sebagai tolak ukur sebagai TKA. Jadi harapan Bapak nanti nggak usah terlalu ditakutkan untuk TKA-nya. Jalani aja. Itu hanya untuk mengukur sejauh mana kompeten kalian di mapel apalah. Kompeten kalian apakah di fisikanya atau di biologinya atau di ekonominya. Setelah tahu, oh ternyata kompeten saya di ekonomi, saya mau lanjutkan kuliah di jurusan ini. Sehingga pada saat pertama kalian masuk perguruan tinggi itu tidak menjadi hambatan. Yang terjadi, Bapak dapat informasi dari beberapa perguruan tinggi, anak-anak kami, anak-anak bukan SMA 9 lah, yang masuk di perguruan tinggi, rata-rata banyak yang masuk semester 3 itu mengundurkan diri. Karena apa? Tidak cocok dengan jurusannya. Salah jurus. Begitu baru masuk semester 3, baru dia tahu, oh ternyata kompeten saya di jurusan ini. Makanya rata-rata banyak yang mengikuti SNBT untuk ikut jurusan yang dia mampu itu. Mungkin itu aja ya. Oh, Oke. jadi TKA ini untuk mengetes akademis saja ya Pak? Bukan Ya, untuk ya. lulus atau tidak lulusnya Tidak kelas. menentukan. TKA itu nggak sama-sama rapor gitu ya Pak? Enggak, tidak harus. Jadi ada 3 opsi. Bisa jadi nanti nilai TKA itu sama dengan nilai rapot. Mungkin. Nilai TKA itu bisa lebih rendah daripada rapot mungkin. Atau mungkin nilai TKA lebih tinggi dari rapot juga mungkin juga. Tergantung kesiapan kalian untuk menghadapi ujian nanti. Nah, di mana untuk TKA itu kisi-kisinya mata pelajaran yang irisan dengan mata pelajaran yang lain. Itu aja. Iya. Oke. Selanjutnya ini
Yang boleh ikut TKA itu siapa aja sih Pak? Apa cuman siswa-siswi aja? Ya. Yang TKA itu kan SD, kalau SD itu kelas 6 ya. Iya. Kalau SMP itu kelas 3 ya. Kalau SMA ya kelas 3. Anak-anak yang terdaftar di Dapodik. Nah, ada opsi dari pemerintah, TKA itu tidak wajib. Enggak, tetapi lebih baik kalau boleh Bapak sarankan ikut. Kita tidak tahu kebermanfaatan di belakang hari. Seperti yang Bapak sampaikan tadi. Ternyata masih ada institusi yang meminta surat keterangan tidak melaksanakan ujian nasional dulu. Nah, siapa tahu tahun depan kalian mau bekerja atau mau masuk ke dinasan masih diminta. Kalau kalian nggak ikut TKA, apa yang terjadi? Mosok tulisannya tidak mengikuti TKA, kan namanya nggak enak. Sayang banget ya teman-teman ya. Yang penting ada sertifikat TKA. Ya. Jadi walaupun nggak masuk jalur PTS ya? SNBP. SNBP ya. Iya. Tetap aja sertifikat diperlukan. Dan itu bisa jadi suatu cerita, suatu saat akan cerita. Mohon maaf. Nanti 15 tahun, 20 tahun lagi nanti bilang, mamaku aja nggak ikut TKA, ngapain aku ikut? Nah, kan pasti cerita ini. Bener, Nah, bener. kan? Iya. Kita memikirnya ke depan. Tapi kalau kalian ikut, nah ini loh. Orang tua kalian tuh ikut ini loh. Iya. Nah, jadi ikuti proses. Itu. Betul.